Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi al-alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian hadis Sahih Bukhari, dan kita membahas tentang babul gusli atau mandi, yang mana babul gusli ini atau mandi atau adus, ada mandi yang besar atau mandi yang kecil. Kalau mandi yang besar mewajibkan atau harus kita adus, ya. Dan mandi kecil mewajibkan kita berwudu. Kalau adus di laki-laki yaitu yang pertama setelah melakukan jima atau berhubungan suami istri, yang kedua mati. Kalau di perempuan ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada mati, ada junub, ada 5. Kalau laki-laki cuma 2. Seterusnya ada yang disebut apa? Mandi kecil yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat seperti itu. Tapi sebelumnya kita dimulai, kita berhadir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan lebih khusus lagi kepada guru-guru kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Juga tidak lupa kepada muslimin dan muslimat dan orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Bila mana dalam kesempatan ini ada yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya digantikan dengan kesembuhan, dan mudah-mudahan penyakitnya dijadikan kiparat kepada dosa. Wabil khusus lagi kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Dan keluarga kita dijauhkan daripada api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusnya kita bacakan Fatihah, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyushan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tidak lupa khusus kepada orang tua kita dimanapun berada,
yang masih ada atau maupun yang sudah tiada, guru-guru kita di yang ada di Garut, yang ada di Cirebon, yang ada di Sukabumi, semuanya guru-guru kita yang ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijaga daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haddatsana Abu Ja'farin annahu kana inda Jabir bin Abdillah huwa wa abuhu indahu qaumun fasa'aluhu 'anil ghusli faqala. Dari Abu Ja'far radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika ia berada dekat Jabir bin Abdullah dan bapaknya, dan di dekatnya ada pula orang banyak. Mereka menanyakan kepada Jabir perihal mandi. Yakfi kasa'an, Jabir menjawab, cukup segantang. Ya, sa'un ya. Faqala rajulun ma yakfini. Seorang laki-laki berkata, bagaimana? Bagi saya tidak cukup segantang seperti itu. Jawab Jabir, faqala Jabirun kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairum minka thumma ammana fi saubin. Jabir menjawab, segantang itu sudah cukup, atau bahkan bagi orang yang lebih tebal dan lebih bagus rambutnya dari rambut Anda. Yang satu rambut di sini adalah yang dimaksud ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian Jabir mengimami kami sembahyang pada sehelai kain. Sehelai kain di sini, sehelai kain umpamanya sehelai kain sarung yang dikatakan diikatkan ke leher tanpa memakai baju atau pakaian yang lain. Jadi kalau kita adus cukup satu gantang aja soun di sini. Ya. Kalau tidak ada air, mungkin zaman dulu di daerah tersebut lagi tidak ada air gitu. Kalau di kita di Indonesia banyak air. Ya, sunatnya ya sebelah kanan dulu, lalu sebelah kiri, dan lalu diceburin atau semua, atau saya langsung mau nawai teropadah hasil akbari anjamil badani, langsung kita ada kolam langsung renang contohnya ya. Itu gak apa-apa, bisa langsung, atau di laut bisa gak apa-apa. Yang seterusnya dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yagtasilani min ina'in wahidin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah istri beliau keduanya mandi dari satu bejana. Ya, dari satu wadah. Boleh saja. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa ufidu ala ra'si thalatha wa asyara bi yadayhi kiltaihima. Diceritakan oleh Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku mandi kusiram kepadaku 3 kali. Dan Nabi mengisyaratkan dengan kedua belah tangannya. 1, 2, 3 seperti itu. Dan kalau bisa pas adus itu tangannya digosokin dulu, dibersihin, takutnya ada kotoran-kotoran di tangan. Ya. Dan setiap lubang-lubang yang ada di kita di orang sudah dicolokkan, dibersihin. Kuku dibersihin, sikat seperti itu. An Abi Ja'farin qala li Jabir wa atani ibnu ammika yu'arridu bil Hasan
ibni Muhammad ibn al-Hanafiyyah qala kaifal ghuslu minal janabati faqultu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasa akubin. Abu Ja'far radhiyallahu berkata atau mengatakan bahwa Jabir bercerita kepadanya, anak Pak Cikmu yaitu Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah pernah datang kepadaku menanyakan bagaimana caranya seperti itu. Saya mandi atau junub, cara mandi junub seperti itu. Jawab Jabir, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air 3 telapak tangan dan menyiramkannya ke kepalanya sesudah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya. Yukidu wa yufidhuha ala ra'sihi thumma yufidhu ala sairil jasadi faqala lil Hasan inni rajulun kasirun sya'ari faqultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min kasya'ara. Kata Hasan kepadaku, saya ini banyak atau rambutnya, jawab buku. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak rambutnya dari rambut Anda. Jadi cukup biasanya Nabi SAW mengambil air 3 telapak tangan, 1, 2, 3, ya gitu. Jadi pakai telapak tangan gitu. An Ibnu Abbas qalat Maimunah wada'tu lin Nabi SAW. Ibnu Abbas dulu mengatakan bahwa Maimunah dulu bercerita gitu. Al-ghusli baghasala yadayhi marrataini aw salasan summa afragu ala shimalihi baghasala mazakirahu summa masahu yadahu bil ard summa madda wastansaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi summa afada ala jasadihi summa tahawwala mim makanihi baghasala qadamaihi. Ibnu Abbas sudah mengatakan bahwa Maimunah sudah bercerita, aku sediakan air untuk mandi Nabi SAW, maka beliau cuci kedua belah tangannya 2 atau 3 kali. Sesudah itu dituangkannya air ke tangan kirinya lalu diucinya atau kemaluannya ya, dicuci dan disampu atau disapukannya tangannya ke tanah, kemudian beliau berkumur menghirup air ke hidung, istinsyak, mencuci muka dan mencuci kedua tangannya. Sesudah itu disiramkannya air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau bergegas sedikit dari tempatnya dan mencuci kedua kakinya. Seperti itu. An Aisyah qalat kuntu agtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin tahtalifu aydina fihi. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dari satu bejana. Seperti itu. Tangan kami berganti-ganti mengambil air dari bejana itu. Seperti itu. Jadi Aisyah dengan Rasul satu bejana, ya mandi seperti itu. An Muhammad bin Muntaziri qala sa'atu Aisyah fazakaratu laha qaul. Muhammad bin Al-Muntasir radhiyallahu anhu mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah lalu kusebutkan kepadanya perkara atau perkataan Ibnu Umar, saya tidak suka atau suka ihram pagi hari yang masih semerbak bau harumanku. Kata Aisyah, saya memberi haruman kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengedar kepada para istri beliau dan paginya beliau ihram. Jadi Rasul sebelum keluar badannya harum, sebelum umroh badannya harum dengan pewangian. Pewangian di sini adalah satu orang ihram tidak dibolehkan memakai harum-haruman, tetapi jika harum-haruman itu dipakai sebelum ihram,
Lalu ketika ihram masih ketinggalan baunya, tidak mengapa. Jadi mau ihram, sebelum ihram kita tidak memakai bau-bauan atau minyak. Tapi setelah itu mau ihram, sedang ihram, bau yang sebelum ihram terbawa, gak apa-apa. An Aisyah qala ka'anni anzur ila wabil tayyibin wa ma ariyaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Aisyah radhiyallahu mengatakan saya seolah-olah melihat kilat harum-haruman di kepala Nabi ketika dia sedang ihram. Jadi rambutnya Rasulullah itu harum banget. Gitu. Harum kasturi dari surga. An Abi Hurairah qala uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman. Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan bahwa pada suatu ketika orang telah qomat untuk sholat, saf telah diluruskan sambil berdiri. Rasulullah SAW datang kepada kami setelah beliau berdiri di tempat. Ya, beliau berdiri di tempatnya. Bisa sholat, tiba-tiba ia ingat bahwa beliau junub. Beliau berkata kepada kami, tunggulah sebentar. Sesudah mandi ia datang kembali kepada kami, sedangkan rambutnya masih basah. Lalu beliau takbir dan sembahyang bersama-sama dengan kami. Jadi sebelum sholat kita harus mandi dulu. Kalau sedang junub harus mandi junub dulu. Banyak hadis yang menerangkan tentang mandi. Ya. Itu. Jadi dalam kesempatan ini kita membahas tentang mandi. Dan seterusnya besok kita babul haid. Ya. Tentang haid, apa yang disebut haid? Ya. Sekilas kami baca. An Aisyah qala kharajna la nara illa al-hajja falamma kunna bisarifa khiftu pada qala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abiki faqala malaka anu pisti qultu na'am. Jadi itu cerita dari Aisyah, katanya kami berangkat tiada lain sengaja kami selain dari mengerjakan haji. Setelah kami sampai di Syarif, saya haid. Rasulullah SAW datang kepadaku padahal aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Haid kan engkau? Jawabanku, betul. Sebabnya sesungguhnya haid itu adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita, anak cucu Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang haji selain tawaf keliling Ka'bah. Aisyah menambahkan setelah itu Rasulullah SAW berkurban untuk para istri beliau dengan menyembelih sapi. Jadi Aisyah waktu itu haid ketika umroh, dan Aisyah menangis gitu, sedih. Padahal ya udah, kata baginda Nabi, kamu Aisyah terimalah karena haid itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berikan haid itu untuk para istri. Jadi istri semuanya diciptakan akan haid, melakukan seperti itu. Jadi ketika haid jangan didatangi, ketika nifas jangan didatangkan atau jangan ditengok oleh suaminya. Wiladah gak boleh. Kalau haid berarti paling sedikit atau nifas paling sedikit sehari sagejrotan. Kalau haid berarti sehari semalam, mimbabil golib berarti 7 hari 7 malam, seperti itu. Jadi dalam 30 hari ya seminggu gak boleh dideketin oleh suaminya. Kalau dideketin berarti mendapati kiparat dosa, jangan seperti itu.
Oke, mudah-mudahan pertemuan di pagi yang sangat berbahagia ini kita membahas tentang adus dan head sedikit, dan besok tentang bubble head. Ada pertanyaan langsung di kolom boleh bertanya, dan saya putar adus seperti itu. Mudah-mudahan kita disehatkan, khusus teman-teman saya yang ada di Indonesia atau luar Indonesia. Mungkin teman saya ada yang di Jepang, buat Wahyu yang ada di Sukabumi, buat Ajenal yang ada di Majalengka, Andre yang ada di Sumatera lagi panen katanya, panen sawit atau panen padi. Di Garut Selatan, kampungku yang ada di Tasik, di Banjar, di Sumedang, dan yang ada di Bandung Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Jakarta juga Kang Haji Asep ya, di Sinarmas ya, sehat selalu. Seterusnya yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Saudi Arabia, di Kuwait, teman-teman saya yang sekiranya mungkin bisa mendengarkan pertemanan ini, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah berikan rezeki halal banyak dan berkah. Wabil khusus untuk pesantren guruku yang ada di Cikajar, yang ada di Lunggunung, yang ada di Al-Karam, yang ada di Raja Wali, di Limbangan, di Warudoyong, di seputar Tasik atau Cikole dan Sukabumi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sabab wada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.